Kita lanjutkan untuk contoh-contoh soal dan pembahasan. Kali ini langsung yang akan kita bahas adalah yang berkaitan dengan penerapan dari join on dan join. Kalau yang natural join kan sudah. Nah, untuk itu kita akan coba contoh soal yang pertama ini, yaitu menampilkan nama pemasok dan alamatnya yang memasok barang berwarna hitam. Oke, dari pertanyaan ini pertama kali yang perlu kita lakukan adalah analisis, gitu ya. Nah, analisisnya seperti apa? Pertama kita analisis dulu tabel apa saja yang terlibat. Menampilkan nama pemasok. Oh ya, di sini tabel yang kita gunakan adalah tabel katalog produk dan supplier yang pada slide sebelumnya telah kita bahas ya, telah kita sampaikan. Ini ya, tabel produk, supplier, dan katalog. Oke, berikutnya analisisnya, yaitu yang pertama kita tentukan tabel mana saja yang terlibat. Nama pemasok berarti dari supplier, alamat itu juga dari supplier. Kemudian untuk pembatasnya, yang memasok barang berwarna hitam berarti dari tabel produk. Nah, untuk bisa berhubungan ke tabel produk perlu adanya tabel katalog. Maka di sini jika kita menggunakan join dan join on, kita harus bisa menentukan dulu tabel-tabel ini, yaitu katalog kemudian produk. Kita sepakati yang akan kita gunakan pertama adalah menggunakan join on tanpa sub query. Tabel yang terlibat sudah. Sekarang bagaimana bentuk query tree-nya? Mulai dari supplier. Supplier ini nanti bisa berhubungan dengan katalog karena join on. Ingat, join on itu simbolnya seperti ini. Kemudian di sini harus ada tambahan, yaitu untuk koneksitasnya, ekspresinya seperti apa, yang mana yang supplier .sid sama dengan katalog.sid, kita gabungkan dengan katalog. Setelah ini nanti sudah jadi, kemudian kita join on kan lagi dengan produk ya. Berarti hasilnya di sini kita gunakan katalog.pid sama dengan produk.pid. Di sini produk. Kalau sudah sampai di sini, karena ini join on, berikutnya kita cari yang seleksinya bagaimana. Seleksinya yaitu yang warna produknya color sama dengan hitam, berarti black. Nah, kemudian apa yang kita tampilkan berikutnya? Ini harusnya garisnya kayak gini ya. Kemudian berikutnya yang paling atas, apa yang kita proyeksikan yaitu nama pemasok berarti supplier name, alamatnya berarti address. Nah, dari sini kita bisa membuat aljabar relasinya. Nah, setelah ini tabelnya, ini saya taruh di bawah ya, titik-titiknya itu berarti tabelnya yang terlibat, yaitu oke. Ini adalah bentuk aljabar relasinya. Nah, sekarang kita tentukan bagaimana SQL-nya. Kemudian where-nya bagaimana penulisan join on di sini? Adanya supplier, katalog, dan produk secara bersamaan. Berarti kita tuliskan from supplier join katalog on supplier.sid sama dengan katalog.sid. Kemudian kita tuliskan lagi join product on. Setelah sampai di sini, coba kita masuk ke command line. Hasilnya apakah sama ketika SQL ini kita masukkan ke command line? Ini adalah hasilnya. Apakah benar
Yogyakarta, Surakarta, Yogyakarta. Kita cek datanya. Oke. Dari data di sini kita bisa melihat bahwa yang warnanya hitam itu kalau kita lihat di sini, yang ini pertama, 2, 3, kita lihat juga PID yang sama H01L tidak ada. Ini tidak memiliki koneksi ke tabel katalog. M02B kemudian P01A apakah ada? Ya, di sini ada 2 P01A. Nah, berikutnya kita cari yang berkaitan dengan SID-nya S02, S03, S02. Nah, di sini S02 ternyata adalah sini, dan S03 ada di sini. Berarti benar bahwa yang dihasilkan itu adalah 3 data ini, ya, yang di dalam lingkaran, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Ya, nah itu adalah hasilnya. Kenapa kok 3? Iya, karena di sini di dalam tabel katalog itu berulang 3 kali. Oke, itu untuk yang kita gunakan join on. Yang perlu kita lihat di sini kecepatannya, ya. Bagaimana dengan kecepatannya tadi? Ternyata di situ 0,247, ya. 0,24 ini hasilnya. Sekarang bagaimana dengan join on menggunakan subquery? Oke, ya. Sekarang kita bahas join on dengan adanya subquery. Baik, untuk yang menggunakan subquery seperti apa hasilnya? Kita analisis lagi. Untuk analisisnya tabel yang bersangkutan berkaitan masih sama 3, ya. Untuk subquery, karena di sini kita lakukan penyaringan terlebih dahulu, yang kita saring adalah warna hitam itu diperoleh dari tabel produk. Maka di sini kita gunakan pertama yaitu produk. Produk di sini kita saring, where-nya langsung di sini, ya. Produk color sama dengan black, baru kita join on kan dengan produk.pid sama dengan katalog.pid. Oke, ini tentunya harus dijoinkan dengan katalog. Kemudian setelah berhasil di join on kan, berikutnya kita joinkan dengan katalog.sid sama dengan supplier.sid. Nah, ini kita joinkan dengan supplier. Nah, setelah ini selesai, kita lanjutkan ke di sini. Sudah tidak ada proyeksi, sudah tidak ada seleksi karena seleksi sudah kita lakukan di awal. Maka di sini langsung kita proyeksikan apa yang kita tampilkan. Yang kita tampilkan adalah nama pemasok. Nama pemasok itu adalah supplier name, ya. Kemudian alamatnya address, ya. Nah, dari sini mana saja yang kita buat subquery, kita bikin aliasnya yaitu pada tabel produk, kita kasih nama T1. Jadi nanti di sini T1 kita assign, ya, dari tabel produk, di mana colornya sama dengan black dari tabel produk. Maka nanti untuk penulisan aljabar relasinya secara lengkap, yaitu kita tuliskan yang pertama assign-nya dulu. T1 kita assign tadi adalah seleksi dari color sama dengan black produk. Kemudian kalau gini sudah kita bikin T1 ini ingat ya, memiliki atribut-atribut yang sama persis dengan produk.
Hanya saja ini nanti hanya yang warnanya hitam saja yang ditampilkan. Oke, berikutnya kalau sudah seperti ini, kita buat aljabar relasi kompletnya menjadi P as name address. Terus karena di sini sudah ada assign seperti itu, kita sudah tidak lagi menggunakan seleksi langsung, yaitu kita masukkan produk itu adalah T1, kemudian join on-nya T1.PID sama dengan, ini saya masukkan di bawahnya, PID sama dengan katalog titik PID ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita join on kan lagi dengan ini tadi detail 1, ini nanti dengan katalog ya. Nah, berikutnya kita join on kan lagi. Saya masukkan di sini ya, katalog titik SID dengan supplier titik SID. Di sini adalah supplier. Oke, ini ya. Kemudian bagaimana bentuk dari SQL-nya? Bentuk SQL-nya address. Nah, di sini from, langsung saya kasih kurung, yaitu select bintang from product where color sama dengan black. Kemudian saya tulis di sini adalah ST1. Di sini join T1 dengan katalog. Nah, ini ya, on katalog on T1 titik, karena T1 tadi sama dengan produk, yaitu PID sama dengan katalog titik PID. Kemudian saya lanjutkan ke sebelah sini, join ya, join katalog sekarang supplier ya, on katalog titik SID, katalog titik SID sama dengan supplier titik SID. Oke. Nah, sampai di sini karena yang jadi subquery hanya 1 menjadi T1, maka sudah selesai ya. Mari kita coba ke dalam command line MySQL, apakah berhasil. Oke, bagian ini kita beri alias yaitu T1, kemudian join katalog on T1.PID sama dengan katalog titik PID. Kemudian kita joinkan lagi ya, terus join supplier on katalog titik SID sama dengan supplier titik SID. Sampai di sini coba kita nanti, kalau ini berhasil kita bandingkan apakah ini lebih cepat dengan yang di atasnya tadi ya. Oke Mas Bro, 0,75 ternyata lebih cepat ya, padahal ini datanya cuma sedikit, melibatkan 3 tabel dengan adanya subquery. Oke, ini kita sudah bisa menyelesaikan 2 cara ya. Kalau ada yang tanya, bagaimana kalau misalnya tabel supplier dan tabel katalog itu kita bikin T1, T2, T3, apakah bisa? Jawabnya bisa, tapi terlalu ngoyo-woro gitu ya. Maksudnya terlalu lebay. Cukup satu aja yang kita bikin alias atau T1 menjadi tabel lain. Oke.
Ini untuk yang kita bahas kali ini kita cukupkan. Untuk yang lainnya nanti silahkan dipraktekkan. Nanti ada tugas sebagai latihan. Latihan ini nanti yang perlu dibuat adalah yang pertama analisis, yang kedua query tree, yang ketiga aljabar relasi, yang keempat SQL-nya, yang kelima analisis cost base-nya, yang keenam hasilnya. Oke. Untuk yang kali ini analisis cost base-nya belum ada ya. Untuk kali ini analisis cost base-nya belum ada. Meskipun belum ada, di sini sudah dapat ditunjukkan bahwa hasilnya di sini menunjukkan bahwa dengan adanya subquery, dengan adanya penyaringan di awal ternyata lebih cepat. Ini ditunjukkan dengan kecepatannya 0,075. Oh ya, karena di sini saya menggunakan resource laptop yang lumayan, yaitu Core i5 dengan RAM 8. Nah, ini tadi saya terpaksa membuka aplikasi yang berat-berat, yaitu aplikasi editing video audio. Itu ada OBS dan Camtasia. Kemudian saya buka PowerPoint, saya buka untuk desain grafis, foto editing dan seterusnya, sehingga cukup membebani. Ya, ini terlihat agar terlihat kelambatannya, terlihat cepat tidaknya itu di sini. Oke, jangan lupa ya, itu tadi beberapa tugas yang perlu dikerjakan. Oke, untuk itu kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.